Shalom, anugerah Tuhan Yesus menyertai kita dan memberi kekuatan pada kita semuanya. Pembacaan firman Tuhan kita terambil di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua sampai 4. Lalulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Hari ini kita masuk di hari ke-7 Pra-Pentakosta. Hari ini kita akan bicara tentang on fire in God. Ini merupakan satu kisah ketika Musa menemukan satu penglihatan yang luar biasa, penampakan yang luar biasa, ketika ada semak duri yang dikuasai oleh api Tuhan. Apa yang terjadi ketika seseorang atau kemudian sesuatu itu dikuasai oleh api Tuhan? Itu yang akan kita pelajari bersama-sama di on fire hari ini. Yang pertama, ketika seseorang itu dikuasai oleh api Tuhan, maka yang pertama, api Tuhan itu atau Roh Kudus itu sendiri itu yang akan menyimpangkan kita dari sebuah kebiasaan atau rute biasa kita. Musa dikatakan biasa menggembalakan domba. Kata biasa itu berarti Musa memiliki sebuah rute perjalanan. Musa memiliki sebuah kebiasaan-kebiasaan ketika dia menggembalakan domba. Setiap orang punya kebiasaan-kebiasaan. Ketika dilahirkan di sebuah suku, di sana ada satu rute, di sana ada satu kebiasaan, di sana ada satu budaya. Ketika api Tuhan itu menguasai kita, maka budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan, rute-rute yang tidak sesuai, itu disimpangkan oleh Roh Kudus itu sendiri. Disimpangkan oleh api Tuhan itu sendiri. Jadi, kalau hidup kita dikuasai oleh api Tuhan, maka kita pasti akan menyimpang dari tujuan hidup lama kita. Kita pasti akan menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan perilaku buruk kita semuanya. Kita pasti akan menyimpang dari cara berpikir kita yang lama. Kita pasti juga akan menyimpang dari hati kita yang buruk kepada hati yang diperbarui oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika api Tuhan atau Roh Kudus itu menguasai kita, maka yang kedua adalah ada transformasi kekudusan Allah di dalam diri kita semuanya. Ketika Musa, dia mendekat epicentrum di mana semak duri yang dikuasai api Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan berkata, Musa berhenti dan tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau pijak itu adalah tanah yang kudus. Itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika api Tuhan menguasai semak duri, apa yang terjadi? Semak duri itu membuat perubahan yang luar biasa. Tanah di sekitar semak duri yang jauh dari epicentrumnya itu menjadi kudus luar biasa. Semak duri identik dengan tempat semak di mana binatang-binatang najis, kalajengking, ular beludak, kemudian burung pemakan bangkai tinggal di sana. Tetapi ketika semak duri itu dikuasai oleh api Tuhan, maka tempat itu menjadi kudus luar biasa. Bahkan bukan hanya tempat itu, radius di sekitar semak duri itu menjadi kudus, tetapi semak duri itu sendiri juga disucikan oleh api itu sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika api Tuhan atau Roh Kudus itu menguasai diri kita, apa yang terjadi? Kita akan dibuat fresh, segar luar biasa. Dalam hukum fisika, semua benda yang berbau atau berjenis kayu, ketika dibakar, itu pasti hangus, pasti akan jadi abu. Tetapi ada yang satu yang unik. Ketika api Tuhan membakar atau menguasai semak duri, yang terjadi adalah semak duri itu tidak terbakar, tetapi tetap menyala luar biasa terus-menerus. Dan ini yang terjadi. Ketika api Tuhan itu menguasai kita, ketika Roh Kudus itu menguasai kita, maka kita dibuat menjadi segar, dibuat menjadi prima bugar, dibuat menjadi fresh. Sekalipun tekanan-tekanan berat, tetapi hati kita fresh, sukacita kita fresh, rahmat dari Allah fresh, segala sesuatu dalam hidup kita fresh. Kalau kita segar, maka menghadapi hidup itu juga menjadi segar luar biasa. Itu yang ketiga, ketika kita hidup di bawah api Tuhan, dikuasai oleh api Tuhan, hidup kita menjadi fresh dan segar, prima bugar luar biasa, sehingga kita tidak menjadi pribadi yang mengalami keletoyan atau mengalami penurunan-penurunan apapun juga, tapi kita akan segar. Segar dalam cinta kita, segar di dalam roh kita semuanya. Dan yang terakhir, ketika api Tuhan itu menguasai kita, kita akan diberikan harga atau nilai yang sangat tinggi dalam hidup kita semuanya. Semak duri adalah satu benda atau sebuah pohon yang tidak memiliki nilai jual atau komoditas. Tidak ada orang yang membuat sebuah sarana rumah tangga dari semak duri. Kenapa? Kayunya rapuh,
Dan bukan hanya kayu rapuh, tapi dia tidak memiliki kapasitas dan potensi itu. Tetapi ketika semak duri itu, yang tidak memiliki potensi apa-apa, dikuasai oleh api Tuhan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menyimpangkan, menjadi bersinar luar biasa. Sehingga ada satu nilai, ada satu harga yang sangat tinggi ketika api Tuhan itu menguasai semak duri. Akhirnya semak duri itu bisa menyimpangkan Musa dan membuat penampakan yang luar biasa. Mari kita menjadi orang-orang atau gereja Tuhan yang dikuasai oleh api Tuhan. Kita selalu on fire di dalam Roh Kudus. Kita selalu on fire di dalam apinya Allah luar biasa. Sehingga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, 4 hal itu tadi, itu akan terjadi dalam hidup kita semuanya. Roh Kudus akan menyimpangkan kita dari hidup lama kita, kebiasaan rute lama kita. Yang kedua, Roh Kudus bukan hanya menyimpangkan kita, tetapi Roh Kudus kemudian memberikan transformasi kesucian, kekudusan di dalam diri kita. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan kepada kita semuanya fresh, prima, bugar, dan selalu segar di dalam diri kita. Dan yang terakhir, Roh Kudus memberikan nilai dan harga tinggi dalam hidup kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, berkati kami semuanya, supaya kami benar-benar on fire di dalam roh Engkau Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman kami, rekan-rekan pengusaha, mereka yang menghadapi masalah-masalah berkaitan dengan perusahaan. Tuhan, Engkau campur tangan di sana, memberkati cara-cara ajaib di sana. Tuhan, memberkati hikmat marifat. Berkati saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan, kuatkan dan teguhkan. Para dokter, cleaning service, dan semua yang terlibat untuk penanganan COVID-19, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau memberkati. Memberkati juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kena penyakit, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berkati. Para pakar virus, Tuhan, Engkau memberkati supaya menemukan antivirus. Tuhan, memberkati juga pemerintah negara kami supaya mereka semuanya diberi kemampuan untuk mengurai masalah COVID-19 dan imbasnya. Krisis ekonomi, krisis kesehatan bisa diatasi. Berkati pemerintahan kami, berkati gereja kami. Tuhan, memberkati gereja kami, kerinduan kami untuk memiliki sebuah gedung dan tanah. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkaulah suplai gereja. Terima kasih, hari ini kami akan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, on fire selalu di dalam Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.